Udah capek-capek ngejar monetisasi, ujung-ujungnya disemon juga. Oke, gengs, buat kalian yang ngerasa bahwa nge-YouTube itu adalah bertujuan untuk monetisasi, kayaknya video ini cocok buat kalian karena gua bakalan ngebahas tentang hal-hal apa saja yang bakalan bisa menyebabkan channel kalian yang sudah monetisasi bakalan didismonetisasi atau monetisasinya diberhentikan. Jadi buat kalian yang butuh informasi tentang itu, simak videonya sampai selesai ya, gengs. Cekidot. Buat kalian yang udah monetisasi ataupun yang belum, ini sama saja pentingnya ya, gengs. Karena di sini kita akan memuat kenapa atau alasan apa saja yang bakalan bikin kalian monetisasinya itu dibekukan atau dihapus ya, geng. Di video kali ini gue ngebahas tentang dismonetisasi atau kenapa monetisasi kita itu dihapus ya, geng, oleh YouTube. Jadi ada beberapa alasan yang tentunya udah sebagian besar mungkin udah diketahui, tetapi gue bakalan coba ngulik ada beberapa hal lain yang mungkin adalah kasus-kasus yang utama atau kasus-kasus yang kadang kita nggak pikirin bakalan menyebabkan monetisasi kita itu dicabut atau diberhentikan ya, gengs. Oke, geng, pada dasarnya ketika kita berpartner dengan YouTube itu sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang kadang nih sama kita itu nggak terlalu dibaca detail mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di YouTube nih, gengs. Jadi kita itu kadang nggak sadar telah melanggar kesepakatan atau pedoman YouTube-nya nih, gengs. Jadi ada beberapa hal yang akan menjadi penyebab channel kita itu monetisasinya itu diberhentikan ya, gengs. Jadi kita akan mulai dari yang pertama nih, geng. Ini kadang untuk yang YouTuber aktif tentu tidak akan pernah terjadi ya, gengs. Tapi untuk beberapa yang ngerasa dadakan punya kesibukan atau kelelahan nge-YouTube, ini adalah faktor-faktor yang sering tidak disadari, yaitu lu vakum atau tidak aktif selama 3 bulan berturut-turut tanpa mengunggah video. Jadi karena ada kesibukan atau kelelahan nge-YouTube, kalian ngerasa yang sudah monetisasi itu tiba-tiba vakum karena ada keperluan atau kejadian yang mendesak atau bisa karena sakit, tetapi kalian mengabaikan channel kalian sehingga tidak mengunggah satu video pun dalam waktu tempo 3 bulan. Jeda 3 bulan menjadi batasan yang panjang untuk YouTube sehingga kalian dianggap tidak aktif, maka monetisasinya dicabut atau diberhentikan nih, gengs. Jadi buat kalian-kalian baik yang udah monet ataupun yang belum, perhatikan tentang keaktifan kalian di channel kalian ya, gengs. Jadi kalau kalian punya kesibukan ya kalian bolehlah minimal unggahan di sini itu bisa video atau short video ya, gengs. Jadi intinya jangan sampai ada jeda dalam waktu 3 bulan itu kalian tidak mengunggah satu video pun ya, gengs. Oke, kita akan lanjut ke yang kedua nih, gengs. Penyebab yang kedua itu karena kita melakukan pelanggaran pedoman komunitas YouTube nih, gengs. Kira-kira jenisnya itu seperti apa aja nih, gengs. Jadi jenis video yang melanggar pedoman komunitas YouTube itu biasanya memuat kekerasan atau vulgar, atau kita membuat video yang berisi informasi yang menyesatkan nih, gengs. Jadi 3 poin tadi tolong tidak diunggah di video kita kalau kita masih merasa ingin berpartner dengan YouTube ya, gengs. Jadi kalau kalian itu mengunggah video-video misalnya korban kecelakaan tanpa blur atau tanpa sensor, itu bisa masuk di sana. Apalagi kalau ada yang melaporkan video kita ya, gengs. Terus juga kita dengan sengaja mengunggah konten vulgar, ini juga sama, mengundang YouTube untuk bereaksi mendismonetisasi channel kita nih, gengs. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta di sini itu biasanya lebih dominan berkaitan dengan musik atau sound, termasuk di dalamnya potongan-potongan video atau yang memiliki hak cipta nih, geng. Jadi banyak sekali teman-teman yang ngerasa bahwa konten sepak bola itu adalah konten yang lahan basah, artinya penontonnya banyak banget, tetapi di sana juga sensitivitasnya itu tinggi, gengs. Jadi ketika kita mengunggah video milik orang lain, biasanya kita tuh akan ngerekam di YouTube. Setelah ada siaran langsung, terus kita modifikasi,
terus kita unggah lagi, biasanya penontonnya itu banyak, bisa ribuan atau mungkin bahkan ratusan ribu ya gengs. Tapi begitu kita terdeteksi bahwa itu bukan video kita, apalagi video itu nanti diklaim oleh pemilik videonya, 3 kali melakukan pelanggaran, biasanya itu akun atau channel kita itu ditutup gengs. Bukan hanya dismonetisasi, tetapi channel kita itu akan diblokir atau dihilangkan dari YouTube, gengs. Selain itu juga kita kadang itu menggunakan sound yang kita ambil asal comot, terutama untuk para pemula, karena kita nyaman atau cocok dengan sound yang ada ya, gengs. Biasanya untuk pemula-pemula itu kita bikin video yang isinya video milik kita, mungkin kegiatan sehari-hari. Backsoundnya itu menggunakan lagu-lagu populer. Sebaiknya kalau kalian membuat video, gunakan sound yang ada di audio library atau perpustakaan suara milik atau perpustakaan sound milik YouTube, gengs. Itu karena akan aman, gengs. Jadi jangan kita gunakan backsoundnya itu dari lagu-lagu yang sedang hits. Walaupun itu akan mengundang penonton banyak, tetapi itu akan rentan. Itu bisa menjadi alasan ketika kalian ditolak monetisasinya pada saat pengajuan, atau malah diputus ketika kalian sudah monetisasi ya, gengs. Oke, untuk yang keempat itu kita bisa dismonetisasi ketika kita videonya tidak ramah pengiklan. Tidak ramah pengiklan ini artinya YouTube menganggap bahwa video kita itu tidak cocok untuk iklan manapun. Biasanya ini yang menampilkan hal-hal seperti ini. Misalkan di video kita mengutarakan atau banyak mengucapkan kata-kata kasar. Ketika tidak ramah iklan, mungkin saja video kita itu tidak dikasih iklan. Tapi kalau ternyata itu berlebihan, kegiatan-kegiatan yang tidak ramah iklannya itu terlalu banyak ada di setiap video kita, ya mungkin YouTube merasa bahwa partnership dengan kita juga tidak terlalu penting atau kemungkinan tidak ada peluang, maka itu ya bisa dismon, guys. Yaitu akan menyebabkan channel kita dismon atau diberhentikan monetisasinya, gengs. Jadi buat kalian-kalian YouTuber pemula juga mulai merancang videonya, hindari yang berisi kekerasan, terlalu banyak hal yang mengagetkan atau mengejutkan. Itu tidak disukai oleh YouTube karena pada dasarnya video kita akan ditawarkan kepada para pengiklan untuk ditempelin iklan nih, gengs. Jadi kalau video kita itu bukan video yang tanda kutip baik, ya kemungkinan untuk ditaksir sama pengiklannya juga sedikit, gengs. Dan yang kelima nih, gengs. Yang kelima itu adalah aktivitas tidak sah atau yang dipertanyakan sama YouTube nih, gengs. Biasanya itu para YouTuber pemula seperti gua termasuk di dalamnya itu sering melakukan, ketika sudah monetisasi itu melakukan klik video sendiri nih, gengs, baik oleh akun pribadi atau akun yang monet ataupun akun cadangan. Pada dasarnya itu gua saranin itu di statistik YouTube-nya itu akan terlacak ya kalau kita terlalu arogan untuk ngerjain YouTube lo sendiri atau channel lo sendiri. Jadi ketika para YouTuber pemula ini tidak sabaran mendapatkan dolar, biasanya dia mengikuti jalur-jalur sesat, itu melakukan nonton sendiri videonya. Biasanya mereka membuat beberapa akun cadangan. Setelah unggah video, dia itu akan ngelihat sendiri. Hey gengs, YouTube itu canggih banget, serius. Jadi ketika kalian lihat bahkan di YouTube Studio, di setelan lanjutan, kalian akan ngelihat bahwa sumber trafficnya itu akan ketahuan. Yang dominan yang nonton video kita itu dari mana itu ketahuan, serius, gengs. Nanti gua akan kasih gambarannya ya, gengs. Jadi kalau kita tidak terlalu soft melakukan pengerjaan seperti tadi, maka itu akan dikenali sebagai aktivitas tidak sah. Dia meragukan, YouTube ini meragukan bahwa itu beneran penonton asli atau kita sendiri yang ngerjain sehingga video kita terlihat grafik trafficnya itu berasal dari satu tempat saja, maka itu akan mulai membuat YouTube bertanya-tanya. Dan ketika kita tidak bisa membuktikan, maka kita akan didismon. Boleh nih kita ngerasa kalau tidak ngerjain kita akan melakukan banding nantinya, tetapi itu adalah salah satu alasan terbanyak kenapa channel itu dismonetisasi atau monetisasinya diberhentikan, yaitu termasuk di dalamnya clickbait. Jadi lo
nonton video lu walaupun sekalipun pakai akun cadangan tetapi kitanya nggak cerdas nih. Atau kita menggunakan platform lain untuk nge-boost nih. Jadi kita nontonin banyak di salah satu video kita atau channel kita dan tiba-tiba nganggep bahwa YouTube itu adalah aktivitas tidak normal, maka lu akan kemungkinannya dismount. Walaupun boleh lu ngajuin untuk banding ya. Selama lu bisa membuktikan itu bahwa itu adalah aktivitas normal, bukan hasil ngerjain, maka lu pasti akan disetujui lagi monetisasinya ya gengs. Yang keenam ini biasanya terjadi sebelum ya gengs, tetapi gue pikir ini bisa juga ketika kalian sudah monet, yaitu kalian tidak memenuhi syarat pedoman partnership geng. Jadi ketika syaratnya itu adalah 1000 subscriber ditambahkan dengan 4000 jam tayang, mungkin nggak sih setelah kita monet gara-gara itu kita jadi dismonet? Ya mungkin gengs. Jadi kalian harus tetap menjaga subscribe ini tidak unsubscribe. Jadi ketika kita sudah misalnya 1200 kita mengajukan monet dan disetujui, tiba-tiba di tengah jalan semuanya dianggap oleh YouTube itu adalah subscriber palsu atau malah si subscriber kita itu unsubscribe, maka itu dengan sendirinya subscriber akan turun, dan kalau levelnya di bawah persyaratan yaitu di bawah 1000, ada kemungkinan monetisasinya akan ditinjau ulang sehingga dismount nih geng. Sekali lagi, yang tadinya ketika pengajuan lu udah 1000 lebih, di tengah jalan karena ketahuan oleh YouTube bahwa subscriber kalian itu dapat beli, dianggap tidak aktif, akhirnya dihapus, ataupun tiba-tiba para subscriber lo itu unsubscribe karena kecewa dengan video atau channel kita, maka itu akan dimungkinkan yang tadinya kita sudah monet akan dismount atau monetisasinya diberhentikan geng. Jadi selama kalian sudah monetisasi atau setelah kalian sudah monetisasi, sebaiknya kita juga memiliki fokus untuk menambah subscribe untuk selalu kalau bisa berkembang, bertambah, sehingga di zona nyaman, zona yang tidak perlu dipertanyakan bahwa subscribe kita tiba-tiba kita stay di angka 1010, 1011. Nah itu ketika ada satu hari tiba-tiba unsubscribe 5 terus menerus tanpa kita nambahin, ya kita akan habis nantinya gengs. Apalagi kalau tadinya kita mendapatkan subscribernya dengan cara beli nih. Ketika belinya tidak ketahuan oleh YouTube, ternyata ketika kita sudah monetisasi, YouTube melakukan analisis dan menganggap subscriber kita itu nggak aktif nih, bukan YouTuber aktif ya. Jadi sekali lagi, mungkin nggak untuk persyaratan itu menyebabkan kalian ya mungkin ketika kalian subscribe-nya tiba-tiba turun atau hilang, ya kalian ada kemungkinan untuk dismount gengs. Oke geng, kita menginjak ke yang ketujuh nih geng. Yang ketujuh ini adalah sesuatu yang kemarin banyak terjadi nih gengs, yaitu pembaruan kebijakan nih gengs. Jadi ketika kalian sudah dapat monetisasi atau calon YouTuber yang akan monetisasi, sebaiknya setiap kali ada informasi dari YouTube, perubahan kebijakan dari YouTube, kita ikutin. Jangan-jangan seperti di tahun 2023 kemarin ada aturan yang harus kita klik itu atau partner YouTube-nya akan diberhentikan sampai kalian menyetujui perubahan kebijakan yang dilakukan oleh YouTube nih gengs. Di tahun kemarin di 2023 itu banyak dismount massal karena tidak melakukan pembaharuan atau persetujuan terhadap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh YouTube. Jadi sekali lagi, ketika kita sudah merasa monetisasi, pada dasarnya kita adalah partner YouTube, kita bekerja sama dengan YouTube, maka ketika ada perubahan kebijakan, kita itu harus ikut dan menandatangani atau mengiyakan nih gengs. Jadi kalau kalian cuek ketika ada informasi dari YouTube tentang perubahan kebijakan, maka YouTube akan menjeda, paling tidak ada tempo lagi bahwa kalian akan diberhentikan dulu nih partnership-nya. Partner YouTube-nya akan diberhentikan sampai kalian menyetujui pedoman baru atau kebijakan baru yang diunggah oleh YouTube, geng. Jadi hati-hati ketika kalian sudah monet, di sana ada informatif bahwa monetisasinya itu setelah kalian mengiyakan atau menyetujui kebijakan baru, dan lu nggak menyetujui
menyetujui, ya maka YouTube akan mendismonet kalian. Jadi kalian ketika ada informasi baru harus update dan segera melakukan respon ya gengs. Yang kedelapan nih gengs, yaitu konten berulang atau tidak original nih gengs. Ada dua ya gengs istilahnya, konten berulang dan tidak original. Di sana ada istilah konten berulang dan original ya gengs. Ada dua perbedaan, walaupun mungkin ketika tidak original ini adalah kita melakukan duplikasi atau unggah ulang di YouTube kita, maka itu dikenali berulang juga tidak original. Tapi kalau yang dimaksud dengan konten berulang salah satunya adalah kalau lu bikin konten dengan tema yang sudah kita tentukan, tetapi videonya selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat mirip gengs. Ini dimunculkan itu ketika gue mengetahui sebuah kasus di mana ada yang komplain ke YouTube bahwa padahal videonya itu menggunakan video atau musik sendiri, video sendiri original, tetapi dia tetap kena dismount gengs. Kenapa dia kena dismount? Karena videonya tidak banyak berubah dari video pertama sampai seterusnya. Itu mengunggah dengan perbedaan yang sangat sedikit. Jadi ada di beberapa teman-teman YouTube, misalnya kita nge-gaming, soundnya kita tidak banyak, kegiatannya begitu, hitungannya adalah mungkin YouTube menganggap bahwa itu tidak banyak perubahan, maka ketika dimonetisasi dia menganggap bahwa itu adalah konten berulang, konten yang kayak direkod ulang saja gengs. Jadi di setiap videonya dianggap bahwa skemanya sama geng. Jadi kalau skemanya sama, dikenalinya itu dianggapnya video berulang dan tidak ada perubahan dari video pertama sampai terakhir, maka itu dimungkinkan dismonetisasi gengs. Hati-hati yang biasanya untuk kegiatan game, makanya ada banyak strategi yang digunakan oleh para gaming di YouTube ya geng. Misalnya dengan online, dengan menggunakan voice, dengan menggunakan perubahan game yang dilakukan. Karena apa? Karena dia takut atau ini dimungkinkan YouTube itu mengenalinya sebagai konten berulang geng. Untuk teman-teman YouTube yang kontennya dengan skema yang sama tanpa imbuhan atau inti-inti yang berbeda, sekalipun nih pada kenyataannya videonya beda, tetapi sudut syutingnya, terus voice-nya, apalagi backsound-nya ternyata sama, yaitu besar sekali, akan menyebabkan YouTube menganggapnya itu konten berulang dan akhirnya monetisasi kalian diberhentikan guys. Berbeda dengan yang tambahannya, yaitu kontennya tidak original. Artinya kita sekalipun ngambil potongan-potongan dari video orang lain, apalagi itu video yang berlisensi atau orang-orang besar, orang-orang yang populer, termasuk di dalamnya itu lagi, ya kalian harus memuat modifikasi yang signifikan. Signifikan itu artinya besar, bahwa bukan konten lawasnya yang akan diingat oleh penonton, tetapi perubahan yang kita lakukannya. Kenapa? Karena ada banyak kok kompilasi-kompilasi yang dilakukan oleh para YouTuber dan itu lolos. Jadi kalau kalian mengambil potongan video, ya durasinya jangan terlalu banyak. Walaupun YouTube sendiri tidak membuat durasi ya. Kalau kita boleh nyomot berapa menit atau berapa detik, itu nggak ada. Jadi jangankan 1-2 menit, 5 detik pun ketika dianggap itu komplain, ya dikomplain saja. Padahal di beberapa video yang lainnya, di video gua, itu yang beberapa detik, lebih dari 10 detik ada dan tidak dikom atau tidak diklaim atau tidak dikomplain gitu gengs. Jadi ketika itu bukan video original, kita termasuk dari YouTuber yang mengambil potongan-potongan video dari tempat lain, kalau kita ada tambahan yang dianggap signifikan atau besar, YouTube mungkin mengizinkan. Tapi resikonya adalah sewaktu-waktu mungkin akan digugat ya geng. Artinya diklaim bahwa itu video milik orang lain. Dan harus terima ketika kita mengalami hal seperti tadi. Ya paling resikonya adalah kita akan menghapus video itu atau memotong video-video yang diklaim oleh mereka. Oke geng, yang terakhir atau yang ke-9 nih gengs. Di sini ada penipuan memberikan informasi yang menyesatkan atau salah di YouTube, itu bisa menyebabkan channel kalian dismount ya geng. Jadi sekali lagi, hindari melakukan praktek penipuan. Misalnya kalian itu mengunggah thumbnail yang isinya berbeda dengan di dalam videonya, itu masuk kategori itu gengs. Misalnya videonya itu memuat untuk
akan mendapatkan reward untuk sekian juta atau sekian rupiah atau sekian dolar dan ternyata itu tidak terbukti. Nah, itu masuk ke ranah bahwa YouTube ketika menemui konten-konten yang seperti itu punya kecenderungan itu refleks akan mendismonetisasi channel yang mengunggah video seperti itu tadi ya, gengs. Oke, geng, itu nih, gengs. Ada 9 yang gue rangkum kenapa channel kita bakalan kemungkinan dismonetisasi. Gue kasih kesimpulannya ya, gengs, atau rangkumannya nih, gengs. Yang pertama itu channel lu nggak aktif. Yang kedua itu pelanggaran pedoman komunitas. Yang ketiga itu pelanggaran hak cipta. Yang keempat itu konten tidak ramah iklan. Yang kelima itu aktivitas tidak sah. Yang keenam itu tidak memenuhi persyaratan partnership dengan YouTube. Yang ketujuh itu pembaharuan kebijakan YouTube yang tidak kita ikuti atau melanggar kebijakan baru. Yang kedelapan itu konten berulang atau tidak original. Yang kesembilan itu penipuan atau praktek menyesatkan, gengs. Oke, geng, di ujungnya adalah bahwa ada banyak mungkin sensitivitas yang dipakai sama YouTube sehingga konten-konten kita mungkin sewaktu-waktu akan dismon. Dan apa sih yang akan harus kita lakukan ketika kita dismonetisasi? Ada 3 langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman. Yang pertama tentunya kita banding ketika menganggap bahwa itu bukan pelanggaran. Jadi ketika kalian merasa bahwa itu, oh tidak seperti itu, YouTube salah nih menilainya, maka kita bisa banding nih, atau minta ditinjau ulang oleh YouTube, gengs. Itu adalah aksi pertama yang bisa kita lakukan. Yang kedua itu, ya kita perbaiki cara konten kita. Kita perbaiki konten kita. Kalau beneran kita salah, ya kita hapus semua yang melanggarnya. Ya resikonya mungkin akan kehilangan jam tayang, mungkin akan kehilangan beberapa video yang penontonnya banyak. Tetapi itu jauh lebih baik daripada kita videonya tetap ada tetapi tidak dapat iklan atau dismonetisasi ya, gengs. Jadi setelah kita ngerasa yakin kalau itu bukan kegiatan atau penilaian YouTube itu salah, kita bisa minta YouTube meninjau ulang atau banding. Tapi kalau ternyata kita itu ngerasa benar apa yang disampaikan oleh YouTube kita itu udah ngelanggar, maka ya kita harus memperbaiki cara konten kita. Dan yang terakhir, ya tentu rangkuman dari semua, yaitu kita mempelajari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh YouTube. Video jenis apa saja yang bakalan membuat mereka tidak suka atau mendismonetisasi channel kita, atau ada pembaruan hal-hal baru apa yang mungkin hanya kita sekedar harus segera setuju terhadap kebijakan baru tersebut, gengs. Oke, gengs, itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk terus dukung channel gua ini, yaitu DNH Channel, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Tuliskan komentar di kolom komentar, gengs, biar gue tahu bahwa kalian itu datang ke channel gua. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Yuk, dadah, bye-bye.